Kalau kita sering mendengar nuzulul Quran di bulan Ramadan, itu sejarah Nabi kita, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama Nusantara yang terkenal didikan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani adalah NU dan Muhammadiyah. NU terkenal al-ulama warathatul anbiya. Hanya ulama lah estafet penerus para nabi. Ini tidak hanya lesan, nyata, FB, fakta yang berbicara. Loh, kalau Kak Habib itu subhat Gus. Iya, subhat remeng-remeng. Loh, remeng. Sebenarnya dengan ungkapan mereka ngaku-ngaku, seharusnya kita bersyukur. Ketahuannya dengan kebohongannya. Jadi sebenarnya kalau Pak Muji sampai wow, loh ini malu sebenarnya, malu. Cuman sekali-kali juga harus dilawan. Bukti, mohon maaf, saudaraku yang berbahagia. Kalau Quran nuzulul Quran Ramadan juga persis kemerdekaan 45 17 Agustus 45 itu Ramadan tanggal 9. Loh, ini Quran, diingat. Kita ini ketemu enaknya. Sudahlah pakai fatwa dawuh Kanjeng Nabi. Qiraatul Quran ibadah. Baca secara lisan tok sudah ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau sudah praktek bil hakikoh yang sebenarnya, nah, kita ini jauh, ba'idun jiddan, sangat jauh. Orang Arab ibarat begitu, jauh dibandingkan mereka syuhada. Betul? Loh, tadarusan toh ini sudah alhamdulillah ibadah. Ono Pak tadarusan wong Arab? Nah, ono Wahabi memang. Yahudi memang Wahabi. Artinya memperingati pahlawan-pahlawan sepuh itu nggak mau karakter mereka, memang tidak mau. Wong aku di Allah kelapa melu Muhammad. Nah Muhammad di Allah, aku ya juga punya Allah. Itu dari dulu. Jadi mohon maaf, saya ingatkan, mohon maaf, jangan sampai kita lupa sejarah. 45 kemerdekaan 45 itu tepat bulan Ramadan tanggal 1367. Oke? Oh, itu ulama nggak bisa diganggu gugat. Alam menyatakan kompak. Leluhur kita bersama tokoh-tokoh, bersama ulama, kompak melawan penjajah. Jadi kalau namanya Quran itu nggak bisa dibaca sendiri. Biarpun Muhammad pun tetap ada sahabat. Hati-hati. Sehebat-hebat Muhammad itu tetap punya sahabat. Ra oleh diremeno bos. Sehebat-hebat kiai tetap ada santri. Loh, temen lo ini fakta. Makanya Indonesia itu negara yang beragama, yang berakhlakul karimah.
akhlaknya. Bhinneka Tunggal Ika. Oh, ini jarang yang berani menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu akhlak. Ayo kita gaungkan, biar mereka tuh melek, dianggap Indonesia tidak beragama. Kurang. Berarti bacaannya Quran itu dari mana? Kalau tidak bisa baca Quran atau tidak memahami Al-Quran atau menjauhi Al-Quran, berarti jelas Yahudi. Atau dengan fakta rukun yang keenam cinta, yang ketujuh ya, nambahi rukun 6 yang ketujuh cinta habaib. Lu itu pelan-pelan melibas Al-Quran. Ulama siapapun walaupun ahli Quran tanpa cinta habaib nggak masuk surga katanya. Loh, ini berarti melibas Al-Quran. Mukjizat bos, hati-hati Balawi. Sembrono. Sampai dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukannya belum bahas Mas Arito, tapi secara fakta diantaranya ulama kita yang meninggal di bulan Ramadan termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Luar biasa, Allah punya ulama yang hebat. 45 ini pas 17 Agustus hijriahnya 9 Ramadan. Ini diingat. Kalau kita gemar membaca Quran, ya jangan lupa gemar membaca sejarah. Gara-gara polemik nasab, gara-gara klan Ba'alawi, gara-gara habaib Yahudi yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi, ini wajib kita sampaikan. Karena sejarah 45 betul-betul erat dengan berseberangannya fatwa Utsman bin Yahya. Loh, ini kalau Lutfi bin Yahya setiap hari medsos digital dipenuhi bahwa Indonesia mufti satu-satunya adalah kakeknya, yaitu Utsman bin Yahya. Ini loh yang kita lawan, kita lawan. Kurang ajarnya mufti satu-satunya kata dia Utsman bin Yahya. Itu sebenarnya nggak etis kalau pakai mufti, nggak. Itu tukang bacotnya Belanda. Enaknya mufti tukang fitnah. Loh, sing pas itu adalah antek Belanda. Saudaraku, kalau digital menyatakan grupnya klan Ba'alawi para habaib khususnya Lutfi bin Yahya, kalau sampai menyatakan Utsman bin Yahya satu-satunya mufti, ganti antek Belanda. Nah, ini saya membayangkan kita tertipu. Sosok pemberi fatwa yang harus kita samatan watoatan. Hapus mufti Batavia, diganti antek Belanda. Oh, harus gitu. Kejar. Karena mufti Batavia jelas
berseberangan dengan ulama Nusantara dan tokoh-tokoh dari Sabang sampai Merauke. Itu katanya habaib lah yang bisa membawa kemerdekaan bangsa. Kurang ajar Pak. Kok nggak malu, nggak punya perasaan sedikit pun, nggak punya. Kurang ajar nggak? Ya Allah, itu kan mantunya Rizik itu. Siapa itu? Habib Hanif itu mantunya Rizik itu. Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil para habaib, saudara-saudara. Oh no, ngawur nggak? Ngawur iku. Ono terusane. Oh, Bapak. Hasil para habaib topol ono iku terusane. Iya. Ya Allah, jejak digital banyak. Saudara-saudara, bahwa kemerdekaan 45 inilah hasil para habaib. Ya Allah. Subhanallah. Naudzubillah min dalik. Makanya kemerdekaan 45 kita ulang-ulang. Kita sejarahkan kepada anak-anak kita. Generasi-generasi anak bangsa, jangan lupa, karena kaitannya dengan keutuhan Al-Quran. Quran turun 17 Ramadan di Makkah. Kalau di Indonesia yaitu 45, kebetulan 9 Ramadan. Begitu ulama kita membawa Al-Quran. Badan, hati, ruh disiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Al-Quran. Oh, sembrono. Makanya jelas ini beda. Sampai sekarang estafet yang dibawa oleh Utsman bin Yahya waktu itu juga bersama Habib Ismail bin Abdul Al-Atos ini di Malang. Kalau masih ada sisa-sisa di Pasuruan di Malang ini wajar. Jadi masih ada generasi antek-antek Belanda, masih ada bibit-bibitnya. Kalau ulama kita bahwa Utsman bin Yahya itu habib yang sungguh, saya yakin dari mulai Syekh Junaid, Syekh Nawawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Muhammad Hasan Al-Badani, Syekh Nahrawi, Abu Yamamah Armin Cibuntu, saya yakin muafakoh, ittifaq, setuju. Betul enggak? Kenapa berlawanan? Belum bikin ceritanya. Berarti Belum bikin cerita. aswa'u minal khinzir, lebih jahat, lebih jelek daripada celeng. Gitu, masya Allah. Itu yang duduk di Timur Tengah, di Makkah. Belum yang di Nusantara kita. Berjajar 400 ulama, Syekhona Khalil, Kiai As'ad, Masyim Asy'ari, Syekh Buntet. Ini sepakat melawan fatwanya Utsman bin Yahya. Dia menyatakan melawan penjajah Belanda adalah bugot, dianggap pemberontak. Kompak ulama kita dari Sabang sampai Merauke bahwa yang bahkan yang di Timur Tengah fardhu ain, wajib melawan penjajah. Loh, nggak main-main. Hingga 15 hari setelah 45 masih menelan korban syuhada 60.000. Ngeri gak ngeri? Tidak main-main. Kalau kamu berani-berani mengungkap bahwa kemerdekaan hasil para habaib bangsat, betul gak? Sampaikan dari ujung Sabang sampai Merauke, jangan sampai ada medsos digital yang kurang ajar. Betul enggak? Loh, bahaya. Ramadan ini saksi ulama kita, leluhur kita, wali-wali kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Quran biar tahu
Makanya pas kalau Quran itu disiirkan oleh Gus Dur dengan nada kalem, biar melek, biar kupingnya terbuka. Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa dinulis sadi wajah. Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iso diwaca. Dengarkan para habaib, ini sebenarnya syair khusus mereka habaib yang tidak paham Al-Quran, yang tidak paham Nusantara. Dengan bukti sampai kalau Hasyim Asy'ari meninggalnya pun bulan Ramadan, bukan abal-abal. Betul nggak? Lo sembrono. Jadi enaknya ya wajiblah kita iri, wajib. Kalau mereka hanya sholawatan, Quran, hadis yang ditampilkan, ternyata masih menjajah. Ngeri perawuh ngeri. Jadi itu intinya, jangan enak-enak kita berpuasa Ramadan. Ingatlah hasil Ramadan termasuk hasil 45. Subhanallah. Maka jangan sekali lupa, jangan lupa, merah putih adalah mengingatkan kita harus menghargai para pahlawan leluhur kita. Tidak boleh. Makanya unik pas ajaran Abu yang enggak aneh-aneh, doakan RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, DPR, MPR, menteri, presiden, wakil presiden, TNI, Polri, seluruh keraton, seluruh rakyat. Berarti beliau ingat sejarah. Jangan sekali-kali diusik saudara atau rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ulama-ulama kita betul-betul tirakat dan riadoh. Tidak hanya dengan lapar, nyawa ditaruhkan. Betul? Anak bangsa harus ingat, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekarang sejarah mau dibelokkan kembali. Berarti penjajah di milenial tetap Ba'alawi. Saudaraku harus ingat, doakan selalu mukibul, muhibin, habaib. Doakan dapat hidayah. Kalau sudah bisa jaga jarak saudara kita, berarti tinggal Ba'alawi, tinggal habaib. Betul enggak? Mau pulang dengan sadar, alhamdulillah. Kalau tidak pulang, harus beretika dengan Indonesia, beretika dengan Pancasila, tetap bendera satu merah putih. Akhlaknya rubah, tetap Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan.